tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept. Sore hari, setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya panggilkan Kang Mas. Silakan dulu. Ada apa kedatangan kalian kemari? Saya telah mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu, kami, para golongan pemuda dari siang telah mengadakan rapat. Hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamirkan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah usaha dari rakyat kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita memproklamirkan kemerdekaan dalam rapat PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba berlihatlah padaku. Mana bukti kekuatan yang dapat diperhitungkan itu? Apakah tindakan kalian untuk melindungi wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana cara kita untuk berdiri tegak di atas kekuatan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Ya, silakan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bagaimana, Bung, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita butuh melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua setuju. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengasingkan Soekarno-Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno
yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami di sini ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno katakan untuk membahas masalah ini di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apa karena kita menunggu janji Jepang itu selamanya, kita berhak melaksanakan kemerdekaan itu sekarang juga? Demi rakyat-rakyat Indonesia yang telah terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Kita berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan semua ini dengan kepala yang dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepas ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepas ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita bisa melakukannya? Tentu bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk menghalau serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak terima dengan proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabo, kacamata Abu mano? Iya Bung. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Selamat sore. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Laksamana. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan, kalian bisa menggunakan apapun yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Lalu, bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Dari awal kita sudah sepakat tadi bahwa akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena berkaca bangsa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ada ketik naskah proklamasi ini. Baik Bu, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya.
Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini. Siap, Bung. Laksanakan. Siap, laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.